Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan untuk melakukan salah satu dari suruhan Allah, yaitu menuntut ilmu pada hari ini, yang mudah-mudahan dinilai sebagai amal ibadah nantinya, di mana menuntut ilmu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum seperti mempelajari bahasa Inggris yang sedang kita lakukan pada saat sekarang ini. Yang mudah-mudahan nanti apabila ilmu ini bisa kita manfaatkan untuk agama kita, untuk menyebarkan agama Islam nanti, mudah-mudahan akan semakin berguna lagi dan akan bernilai ibadah di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, pada pertemuan kali ini, itu menurut rencananya kita akan melakukan pertemuan melalui media Zoom untuk membahas pembelajaran sebelumnya yang kita kemarin itu membahas mengenai suggestion, saran, menyarankan, baik itu menggunakan why don't you, why don't I. Kemudian kita juga sudah melaksanakan latihannya yang alhamdulillah itu latihannya rata-rata nilainya bagus semua, di atas 90 semua. Kalau memang itu antum mengerjakannya dengan benar-benar dikerjakan sendiri, maka Ustaz itu berkesimpulan bahwasanya antum semua sudah bisa menggunakan memberikan saran kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan kata why don't ataupun frase-frase yang lainnya kemarin itu. Cuma nanti kalau misalnya masih terkendala, masih ada yang ragu, nanti bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Hanya saja kemarin itu tidak semua yang mengerjakan, masih banyak yang tidak mengerjakan. Namun karena sekarang ini yang rencananya kita akan membahas itu melalui media Zoom, namun qadarullah Ustaz ada keperluan juga yang tidak bisa ditinggalkan di SMA, ada kegiatan lainnya, maka terpaksa pada pertemuan kali ini kita membahasnya melalui kita menambah materi baru mengenai agreed and not agree melalui media pembelajaran saja. Kemudian nanti ada tugas juga yang akan dibagikan melalui Google Form nantinya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai agree and not agree, mengenai setuju dan tidak setuju. Ini insya Allah pembahasannya ataupun materinya tidak terlalu sulit, karena di sini tidak terlalu banyak aturan untuk menggunakan uh, agree dan not agree ini. Ini masih seperti yang kelanjutan dari yang pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita itu memberikan saran kepada orang lain. Ketika ketika kita memberikan ide ataupun saran ataupun pendapat kita kepada orang lain. Nah, ketika kita memberikan saran ataupun orang lain memberikan saran, tentu kita akan bisa saja setuju atau tidak setuju dengan usul tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menyatakan persetujuan ataupun ketidaksetujuan kita? Itulah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Baik. Untuk agree, untuk persetujuan, ini ada banyak yang bisa kita gunakan. Kita lihat secara sekilas dulu. Ada I agree with you, that's true, that for sure, you are absolutely right, absolutely, that's exactly how I feel, exactly, no doubt about it, I have to side with that on this one. Kemudian ada agree with negative statement, maksudnya kita setuju dengan kalimat yang tidak setuju gitu ya. Me neither. Kemudian ada persetujuan yang lemah, I suppose so atau I guess so. Ada lagi you have a point there, I just going to say that. Ada lagi yang bahasa tidak formal, itu tell me about it. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas I agree with you.
I agree with you. Ini diterjemahkan secara perkata bisa. Saya agree, setuju with dengan kamu. You, kamu ya. I agree with you. Ketika ada yang memberikan pendapat, kemudian kita setuju dengan pendapatnya, maka kita akan menggunakan kata yang paling biasa, yang paling lazim, yang paling biasa, sederhana saja. I agree with you. Saya setuju denganmu, dengan pendapatnya ya. Oke, selanjutnya. Ada yang lemah. Lemah maksudnya itu ketika seseorang memberikan pendapat, kemudian sebenarnya kita tidak terlalu setuju, tetapi bisalah kita katakan kita setuju saja dengan pendapatnya. Berarti persetujuan kita lemah di sini. Maka kita akan menggunakan I suppose so atau I guess so. Artinya ya saya rasa begitu. Seperti itu. Jadi ya-nya itu agak lama. Ya saya rasa begitu. Jadi tidak terlalu setuju sebenarnya, cuma tidak menyangkal juga terhadap pendapat orang itu. Jadi di sini persetujuannya lemah. I suppose so atau I guess so. Yang artinya ya saya kira begitu. Oke, lanjut. Ada lagi that's true. That's true. Itu that, kemudian koma di atas, ada s, sebelahnya ada true. That's true ini berasal kependekan sebenarnya, kependekan dari atau apostrof dari that is true. That is true artinya itu adalah benar. That's true. Ada yang memberikan pendapat. Ada yang memberikan pendapat. We have to use mask when we go out from home. Kita harus menggunakan masker ketika akan pergi keluar rumah sekarang. Kemudian kita jawab, ya itu benar. Bagaimana dalam bahasa Inggris mengucapkannya? That's true. Ya, that's true. Oke, next. Ada yang sama juga seperti that's true, tetapi lebih kuat lagi, kita sangat setuju dengan pendapat orang itu, maka kita akan mengucapkan absolutely. Absolutely. Tepat sekali. Seperti itu. Tepat sekali. Absolutely. Oke, next. Nah, kemudian ada orang yang ingin menyampaikan pendapat. Ada orang yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi sebenarnya kita juga ingin menyatakan pendapat yang sama sebenarnya. Maka bisa digunakan I was just going to say that. I was just, saya baru saja going to say that. Saya baru saja akan mengatakan itu. Saya juga akan mengatakan seperti itu. Berarti kita sependapat dan orang itu lebih dahulu menyatakan pendapatnya dan kita setuju dan kita juga berpendapat seperti itu sebenarnya. Maka digunakan I was just going to say that. Oke, next. Nah, ini yang slang. Slang ini maksudnya bahasa gaul ya, bahasa gaul. Jadi ini tidak bisa digunakan ketika formal. Di sekolah misalnya dengan guru atau ketika ada rapat OSIS misalnya. Nah, di sini kata yang bisa digunakan adalah tell me about it. Tell me about it. Kalau kita artikan perkata, tell me. Tell, katakan, me, kepada saya, about it, tentang ini. Katakan lagi kepada saya tentang ini. Itu kalau diartikan perkatanya. Hanya saja kalau kita artikan secara kalimat, tell me about it. Iya, coba ulangi sekali lagi kalimat itu. Saya juga setuju dengan itu. Itulah kalau diartikan secara kalimatnya. Tell me about it. Saya juga setuju. Itu artinya sama saja. Menyatakan persetujuan. Oke, next. Nah, exactly ini hampir sama dengan absolutely. Ya. Absolutely. Hampir sama dengan ini, exactly. Tepat sekali. Seperti itu. Tepat sekali.
Ya, tepat sekali. Artinya exactly. Ada orang mengatakan pendapatnya bahwasanya ketika sekarang ini kita tidak bisa bebas pergi ke tempat hiburan atau ke tempat-tempat pariwisata. Dia berkata seperti itu dan kita sangat setuju. Maka kita bisa gunakan exactly atau absolutely. Itu hampir sama. Absolutely dengan exactly. Sangat setuju sebenarnya itu. Oke, lanjut. That's exactly how I feel. Nah, ini ketika ada orang menyatakan pendapatnya tentang satu keadaan, kemudian orang itu mengatakan, "Wah, kalau saya seperti itu, sepertinya saya akan sangat senang sekali," kata orang itu. Dan kita juga berpendapat sama. Maka kita katakan, "That exactly how I feel." Itu yang saya rasakan, yang sama-sama saya rasakan sebenarnya. Berarti kita setuju dengan pendapat orang itu dan kita merasa memiliki akan merasakan sesuatu hal yang sama dengan orang tersebut, maka akan dikatakan that is exactly how I feel. That's itu dari that is ya. That's exactly how I feel. Oke, next. Nah, ini agak berbeda. Agree with negative statement. Maksudnya setuju dengan pernyataan yang negatif. Apa artinya? Setuju dengan orang yang tidak setuju. Ada orang yang tidak setuju dengan sekolah harus dimulai pada bulan Agustus ini dan harus masuk lokal, harus masuk ke sekolah. Katanya, terus ada orang yang ingin memberikan pendapat, kalau saya tidak setuju kalau sekolah langsung ke harus datang ke sekolah bulan September ini atau bulan Agustus ini. Jadi katanya, I do not agree if the school start and we have to go to school this August. Karena kita setuju dengan orang tersebut, maka kita katakan me neither. Saya juga tidak. Artinya ya, me neither. Neither ini kalau either yang tanpa huruf N itu artinya saya juga. Saya juga. Kalau me neither pakai huruf N, me neither, saya juga tidak. Seperti itu. Berarti di sini kita setuju dengan orang yang tidak setuju. Bisa dipahami ya? Kita setuju dengan pendapat orang yang tidak setuju. Oke, next. Nah, ini kembali lagi ke menyetujui pendapat orang lain. Ketika orang itu menyatakan pendapatnya, kemudian kita sangat setuju, kita sangat sependapat dengan orang itu, maka bisa dikatakan juga you are absolutely right. Kamu sangat benar, kamu sangat tepat, pendapatmu sangat bagus, pendapatmu juga sama dengan saya sangat setuju dengan pendapatmu. Bisa diartikan seperti itu. You are absolutely right atau dipendekkan you are absolutely right. Kamu sangat absolutely ini artinya sangat ya. Bisa diartikan sangat di sini. Kamu sangat tepat. Next. Nah, ini agak diberikan contoh di sini. I have to side with dad on this one. Artinya I have to, saya harus. Have to ini artinya harus ya. Kalau have saja kan memiliki, tetapi kalau have to artinya harus. I have to side. Side ini artinya kan bersebelahan, maksudnya sama-sama. Artinya sama-sama, sama-sama di sisi yang sama artinya. I have to side with that. Saya with that ini dengan ayah ya, dengan ayah. On this one. Nah, di sini kan keluarganya sedang berdiskusi mengenai liburan.
Kemudian ibunya mengatakan kita ke gunung, nanti kita mendaki sekeluarga. Kata ayahnya, bagaimana kalau ke pantai? Nah, kita setuju dengan pendapat ayah yang ke pantai. Nah, maka dikatakan I have to side with that on this one. Saya setuju dengan pendapat ayah untuk yang ini. Itu artinya ya, I have to side with, karena yang mengucapkannya adalah that-nya, ayahnya, maka with that. Atau misalnya ada orang menyatakan pendapatnya dan kita setuju dengan pendapat orang itu, bisa dikatakan I have to side with you on this one. I have to side with you on this one. Okay? Next. You have a point there. You have a point there. Artinya, nah, kamu betul, kamu benar dalam hal ini. Kamu benar dalam hal ini. Atau you have a point itu kan artinya kamu mendapatkan poin di situ. Artinya orang itu benar gitu. Nah, kita setuju dengan dia, maka dikatakan you have a point there. Artinya sama, saya setuju dengan kamu. Artinya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah that, that's for sure. That's for sure. Artinya, ya itu tentu saja. Ya itu tentu saja benar. Ya itu tentu saja benar. Sure, yakin ya. Sure ini kan yakin. Ya, itu benar. Ya, itu saya sangat yakin dengan itu. Maksudnya seperti itu. Ya, that for sure. Oke, next. Next adalah no doubt about it. No artinya tidak, doubt keraguan, about it tentang itu. Tidak ada keraguan di situ. Tidak ada yang meragukan hal itu. Berarti pendapatnya benar. Kalau dalam bahasa Arabnya la raiba fihi ya. Tidak ada keraguan. Nah, kalau ini kita benar-benar yakin dengan hal itu, maka dikatakan no doubt about it. Tidak ada yang meragukan hal itu. Berarti kita setuju dengan pendapatnya. Nah, itu dia kata-kata atau ungkapan yang bisa kita gunakan apabila kita menyatakan persetujuan di dalam bahasa Inggris. Ya, apabila kita menyatakan persetujuan dalam bahasa Inggris. Ini bisa dipakai terserah kita, terserah kita. Tidak ada aturan bakunya, tidak ada aturan pastinya, cuma di sini mungkin yang tell me about it itu bahasanya slang, tidak bisa digunakan dalam keadaan formal. Hanya saja semua ungkapan ini adalah menyatakan persetujuan. Oke, termasuk dengan me neither itu kita setuju dengan pendapat orang yang tidak setuju. Oke, next. Sekarang kita masuk ke not agree, tidak setuju. Not agree. Ada I don't think so, ada no way, itu strong, kuat ya. Ada I'm afraid I disagree, ada I totally disagree, itu lebih kuat lagi. Atau not necessarily, that's not always true, no, I'm not sure about that. Oke, ini ya, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama I don't think so. I don't think so artinya saya pikir tidak begitu. Saya don't, tidak, think, berpikir, so, begitu. Kalau diartikan, saya pikir tidak begitu. Ada orang menyatakan pendapat, saya pikir tidak begitu. I don't think so. I don't think so. Saya rasa tidak begitu. Next. Nah, ini strong, kuat. Bagaimana caranya? No way. Ada orang mengatakan, misalnya kita suka klub sepak bola Semen Padang. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah, hari Selasa besok kalau Semen Padang main di Agus Salim melawan Persija pasti kalah Semen Padang. Lalu kita menyangkal, no way. Tidak, berarti kita sangat tidak setuju. No way. Artinya menyatakan ketidaksetujuan dengan pendapat orang tersebut. Oke, next. I'm afraid I disagree. I'm
afraid, I disagree. Di sini kalau kita artikan per kata, saya takut. Afraid ini takut ya. I disagree, saya tidak setuju. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan kita takut kepada orang itu, bukan. Tetapi kita segan, kita itu tidak enak karena kita tidak sama pendapat dengan orang itu. Nah, ini biasanya lebih sopan ya, lebih sopan. Ada orang menyatakan pendapat dan kita menghargai pendapat orang itu, tetapi kita tidak setuju, maka dikatakan I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. Oke? Okay? Next, ada not necessarily. Itu tidak penting. Maksudnya ada orang yang mengatakan pendapatnya dan kita rasa itu tidak perlu dibahas dan kita tidak setuju sebenarnya, maka dikatakan not necessarily. Not necessarily. Necessarily. Penekanannya di necessarily ya. Not necessarily, tidak penting. Oke, next. Ada lagi yang sangat kuat penekanannya, bahwasanya kita sangat tidak setuju. Itu kita katakan I totally disagree. I totally disagree. Saya sangat-sangat tidak setuju. Saya sangat-sangat tidak setuju. Totally, total. Saya sepenuhnya tidak setuju. Itu penekanannya sangat kuat. Next, that's not always true. Nah, kalau ini kita ingin menyangkal, ada orang menyatakan pendapatnya, misal ada orang yang berbelanja, ada orang yang ingin mengatakan bahwasanya berbelanja di pasar, mana kita ambil contoh, mari kita katakan di pasar Siteba misalnya. Kalau kita berbelanja di pasar Siteba, nanti beli makanan pasti mahal, kata orang itu. Dan kita tidak setuju karena kita pernah berbelanja membeli makanan di pasar Siteba, memang ada yang mahal dari tempat lain, tetapi ada juga yang murah. Berarti kalimat tersebut benar bahwasanya di situ mahal, tetapi tidak selalu mahal. Maka kita katakan that not always true. That is, itu, not, tidak, always, selalu, true, benar. Itu tidak selalu benar. Memang ada yang mahal di situ tetapi tidak semuanya. Maka kita katakan that's not always true. Itu tidak selalu benar. Oke? Okay? Next. No, I'm not sure. I'm not so sure about that. Nah, ini kita juga menyatakan ketidaksetujuan tetapi kita tidak yakin. Kita tidak setuju karena kita tidak terlalu yakin, karena kita tidak yakin dengan pendapat orang itu, bahwasanya pendapat orang itu benar. Misalnya ada orang ingin mengatakan pendapat, kemudian rasanya tidak seperti itu, begitu di dalam hati kita, rasanya tidak seperti itulah. Maka kita katakan, no, I'm not sure, I'm not so sure about that. I'm not so sure. Saya tidak so sure, terlalu yakin about tentang that, itu. Saya tidak terlalu yakin dengan itu. Saya tidak terlalu percaya dengan itu. I'm not so sure about that. Nah, ini semuanya merupakan kata-kata untuk atau ungkapan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Oke. Okay? Baik, setelah ini akan ada latihan yang akan dikerjakan melalui link Google Form nantinya. Silahkan langsung dikerjakan nanti melalui link Google Formnya, dikerjakan. Ini dikerjakan untuk melihat kemampuan Anda semua, apakah memang sudah bisa mengerti mengenai agree dan disagree ini atau tidak. Maka kalau tidak, nanti kita akan melakukan pembahasan lanjutan lagi nantinya. Baik, mungkin untuk materi kali ini cukup segitu saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sekaligus dengan materi sebelumnya mengenai
memberikan pendapat, suggestion, insyaallah ya, insyaallah. Baik, mari kita kembali berdoa kepada Allah supaya Allah bukakan pikiran kita untuk menerima ataupun memahami pelajaran ini, insyaallah. Dan Ustaz mohon maaf apabila penjelasannya masih membingungkan ataupun kurang dimengerti. Tetapi mudah-mudahan dengan latihan kita yang banyak nanti, dengan seringnya kita latihan nanti, insya Allah kita akan mudah memahaminya. Karena materi setuju atau tidak setuju ini, agree and not agree ini, sepertinya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya memilih ungkapan mana yang akan kita gunakan untuk menyatakan setuju kita, atau untuk menggunakan kita atau untuk mengungkapkan bahwasanya kita tidak setuju. Baik, cukup segitu dulu. Kita sudahi dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.